Oke, tadi kan kita udah ngebahas sedikit terkait grafik untuk diagram untuk hubungan antara fraksi mol metil benzena sama tekanannya kan. Kita dapat kalau untuk yang misalnya di sini tekanannya itu metil benzena, semakin besar tekanan fraksi molnya, maka tekanannya pun semakin besar. Ini karena dia itu semakin besar karena berbanding lurus kan antara fraksi mol dengan tekanan. Nah, sekarang kita bahas ke komposisi uapnya. Jadi kan kita ngebahas yang namanya X. X itu fraksi mol. Nah, untuk X itu fraksi mol yang ada di dalam larutannya. Dan sedangkan Y itu fraksi mol juga. Ini Y ini tuh fraksi mol juga. Tapi fraksi mol yang ada di dalam gasnya, yang ada di uapnya, di vapornya. Sedangkan X itu ada di sini. Nah, jadi untuk X itu yang ada di sini dan Y itu nanti ada di tekanan yang di fraksi mol yang ada di atasnya, yang di gasnya. Nah, rumus fraksi mol yang ada di dalam gas itu tekanan, misal kita pengen fraksi mol gasnya yang senyawa A, maka tekanan si A, tekanan uapnya si A dibagi dengan tekanan uap total. Kalau si B, tekanan uap B dibagi dengan tekanan uap total. Nah, rumus fraksi mol A itu kalau kita ubah-ubah pakai fraksi mol yang ada di larutan, itu bisa dapat kayak gini. Nah, selanjutnya itu kita coba dilihat diagramnya dulu. Nah, untuk fraksi mol yang di dalam gas sama yang di larutan, Y dan X, itu nilainya bisa sama. Nah, kalau sama, dia itu satu gradiennya kayak gini. Nah, kalau sama itu, kamu lihat di sini tuh, kalau misalnya fraksi mol X-nya itu 0,2, maka si Y-nya itu fraksi mol yang ada di gasnya itu juga 0,2. Kalau 0,4 juga 0,4. 0,6 juga 0,6 dan seterusnya. Nah, kalau yang di 1000 ini itu fraksi mol si Y itu lebih besar daripada fraksi mol si X. Yang uap lebih besar daripada si X. Jadi banyak uap tuh lebih banyak daripada yang di dalam larutan. Karena uapnya banyak kan berarti dia tuh volatil banget kan, mudah menguap banget. Jadi kalau misalnya senyawanya itu mudah menguap banget, jadi kalau misalnya X itu dikit, tapi Y-nya itu sampai 1 tuh. Nah, itu kalau misalnya senyawanya volatil, Y-nya lebih besar daripada X. Bentuk grafiknya kayak gini. Nah, selanjutnya itu rumus tekanan uap total. Ini bisa kita cari kalau mau pakai Y itu rumusnya ini. Tapi sebenarnya rumusnya sama aja sih. Kalau mau pakai X tadi yang di atas, kalau mau pakai Y itu rumusnya ini. Nah, ini hubungan antara fraksi mol Y dengan tekanan total. Jadi kan kalau di sini tuh ringkasannya itu semakin besar fraksi mol yang ada di uap, semakin besar mol yang ada di uap, tekanan otomatis semakin besar dong. Ini juga ya masih masuk logika ya, karena berbanding lurus tuh, gradiennya positif. Jadi semakin banyak senyawa di dalam uap itu, tekanan totalnya tuh otomatis semakin banyak kan.